Ya, halo teman-teman sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Asgar Motivation and Training. Teman-teman, kali ini saya ingin share ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Kenapa? Karena ini banyak kejadian seperti ini. Nah, pertanyaannya, kenapa pemain MLM, artinya pemain ini sudah berpuluh-puluh tahun di dunia network, tapi kok selalu gagal dan tidak bisa merubah kehidupannya? Oke, teman-teman. Kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa pemain multi level kok kehidupannya tidak bisa berubah ya? Alhamdulillah saya sendiri mengetahui tentang bisnis jaringan atau network ini mulai tahun 96 ya. Kalau sekarang mungkin kurang lebih sudah 34 tahun lah ya di dunia networking. Nah, pada saat awal-awal berjuang di bisnis MLM di network, saya banyak sekali litingan-litingan saya atau teman-teman saya yang sama-sama berjuang ya. Sehingga dari situ ya beberapa kali multi level ya berpindah ya, dan pada saat sekarang saya ada di multi level yang sama, tetap di satu multi level. Nah, saya kunjungi kembali teman-teman lama saya yang satu liting itu. Saya datang ke rumahnya, ya istrinya tetap mengeluh dengan income hariannya yang tidak ada, kehidupannya masih seperti itu. Tapi ya, dia itu seorang leader ya. Leader itu pernah jadi motivator ya, pernah mengalami posisi tertentu di sebuah MLM. Tapi kenapa kehidupan dia kok seperti itu? Nah, inilah ya saya akan bagikan rahasianya. Yang pertama, biasanya dia tidak cerdik atau tidak telaah di dalam memilih multi level mana yang dia harus kerjakan secara serius. Saya sudah bahas di video-video yang lalu bahwa ada 5 kriteria kalau Anda memilih multi level yang baik dan benar dan akan awet ya. Nah, silahkan Anda lihat lagi video saya sebelumnya ya. Jadi dia itu asal gabung saja. Yang penting menawarkan ini bonus besar ya, ini penghasilan besar, ini rewardnya, ini ya, gabung saja. Tiba-tiba perusahaannya ngilang, tiba-tiba perusahaannya tidak bertanggung jawab. Nah, ini kenapa pemain MLM selalu memulai dan memulai lagi, tidak menemukan satu titik kesuksesan? Karena yang pertama tadi salah memilih network. Kemudian yang kedua, ya, kenapa dia tidak bisa merubah kehidupan padahal puluhan tahun di dunia network? Ya, karena tidak pernah fokus di satu multi level, ya. Di dunia multi level bisnis jaringan ini kan rumusnya 4L. Apa itu 4L? Lu lagi, lu lagi. Jadi pada saat si A mengetahui bisnis multi level yang baru, dia datang ke temannya si B, dia tidak datang dulu ke orang baru, maka ke kenalan-kenalan dia terlebih dahulu. Makanya lu lagi, lu lagi. Pada saat si pemain ini gabung di sebuah multi level, lalu datang lagi temannya mengajak ini lebih bagus, ini lebih besar, akhirnya pindah lagi. Makanya teman-teman, kepada teman-teman satu litingan dengan saya, hidup ini hanya sekali lah ya. Masa kita selalu memulai dan memulai lagi? Lalu mana janji passive income yang digembor-gemborkan di sebuah bisnis network ya? Anda tidak akan mendapatkan passive income kalau Anda selalu pindah dan pindah multi level ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa dia seorang leader, kenapa dia seorang pemain multi level, tapi kok tidak pernah sukses ya di bisnis multi levelnya? Karena merasa dirinya sudah senior, karena merasa dirinya sudah tahu, karena merasa dirinya sudah bisa, atau orang ini tidak teachable ya. Nah, saya pernah mengajak di sebuah multi level seorang leader, setelah dia bergabung,
Walaupun di sebuah multi level saya punya kurikulum training yang dia harus ikuti, tapi dia sedikit pun, ya sekalipun dia tidak pernah mau. Kenapa? Karena merasa dirinya sudah bisa. Makanya pesan saya kepada teman-teman, ya, pemain MLM, jangan merasa Anda sudah bisa. Kalau Anda terjun di sebuah multi level yang baru, maka ikuti kurikulum trainingnya. Walaupun Anda tidak tidak untuk Anda, tetapi kedepannya itu Anda harus bisa membawakan materi yang dibawakan di kurikulum training tersebut, ya. Ya, saya pernah mengajak orang yang sudah beberapa kali gabung multi level, diajak training ini, dia bilang gak ada waktu. Diajak training ini, dia bilang saya sudah paham. Diajak training ini, yang kayak gitu-gitu mah udah mainan saya sehari-hari. Makanya di multi level apapun dia tidak bisa menunjukkan siapa dirinya. Kenapa? Karena dia tidak punya jiwa teachable. Teachable itu adalah diri yang siap belajar dari orang lain. Sesungguhnya, ya, orang yang akan terus bertambah ilmunya itu adalah dia tidak melihat siapa yang berbicara, tetapi melihat apa yang dia bicarakan, ya. Jadi, ya, mohon dengan sangat, ya, kalau Anda mau sukses, ikuti kurikulum training yang ada di perusahaan tersebut, ya, dan jangan merasa saya sudah tahu, saya sudah bisa. Yaitu alasan yang ketiga. Lalu alasan yang terakhir, kenapa dia bergabung di multi level manapun tidak pernah menunjukkan suatu hasil atau keberhasilan, karena ini penyakit lama nih. Dia selalu minta dibayarin, atau dia tidak mau berinvestasi, ya. Jadi karena merasa dirinya leader, ya, dia katakan, lu kalau mau ngajak gua ya silahkan bayarin. Nah, dengan tidak ada investasi tersebut dalam dirinya, maka tidak ada rasa sayang kalaupun dia mengalami kegagalan, ya. Jadi teman-teman, kalau Anda mengajak di sebuah network, kalau ada investasi atau pendaftaran atau beli produk, usahakanlah jangan main dibayarin. Karena kalau yang dibayarin itu tidak akan benar, karena merasa dirinya tidak berinvestasi. Yang terakhir, kenapa leader atau pemain terjun di sebuah multi level selalu gagal dan tidak menunjukkan hasil adalah lebih banyak teori daripada bertindak. Jadi lebih banyak teori daripada action. Jadi kalau saya mengajak seorang leader, ya teorinya sih setumpuk. Tulisan-tulisan di atas buku, oh ini harusnya begini, oh ini tekniknya begini. Sama sekali dia tidak menunjukkan satu tindakan, ya. Maka dari itu tidak bisa menunjukkan siapa dirinya. Kenapa? Karena, ya, action lebih sedikit daripada teori. Teorinya yang banyak, harus begini, ya, ngasih tahu kepada saya harus begini. Sementara dia sendiri tidak ada tindakan dalam dirinya. Buat sahabat-sahabat seletingan saya di multi level, mudah-mudahan, ya, karena yang saya katakan ini adalah saya belajar dari pengalaman, ya. Jadi bukan teori yang berbicara, belajar dari pengalaman. Saya juga merasa sedih terkadang kalau saya datang ke rumah seletingan saya sama-sama pemain multi level, kehidupannya masih, ya, maaf kalau saya katakan, masih serba kekurangan lah, ya. Padahal kalau dia fokus di satu multi level, menjadikan dirinya, potensinya dikeluarkan di situ, insya Allah siapapun Anda pasti akan ada hasil di situ, ya. Mudah-mudahan sharing saya ini bisa bermanfaat untuk Anda, ya, dan, ya, menjadikan wawasan untuk Anda untuk tidak seperti itu. Salam sukses.